Uh, uh. Ya. Lumayan, Cifeng. Kau memang pantas menyandang reputasi sebagai assassin terbaikku. Selama bertahun-tahun ini, kaulah orang pertama yang berjuang sendirian menghadapiku. Sayangnya hari ini aku kesini untuk membunuhmu. Oh. Kau kalah, Cifeng. Aku yang membesarkanmu dengan tanganku sendiri. Mengapa kau ingin membunuhku? Mengapa aku ingin membunuhmu? Sudah lupa? 5 tahun lalu kau mengurung aku dan saudari-saudariku terbaik di sebuah ruangan dan memaksa kami bertarung sampai mati. Kakak bangun. Kakak kedua, kakak ketiga. Ini adalah ujian terakhirmu. Hanya satu dari kalian berempat yang bisa selamat. Jika tidak ada pemenang dalam 5 menit, kalian semua akan mati karena gas beracun. Hongjian? Kita harus cari jalan keluar. Kita adalah saudari angkat. Aku tidak akan melawan kalian. Pasti ada cara lain. Adik, dengarkan aku. Kau yang paling berbakat di antara kita berempat. Kau harus bertahan hidup. Kau adalah harapan kami. Kau mengerti? Kakak. Kakak, jangan, kakak. Jangan mulai. Kita seharusnya bersaudara selamanya. Kakakku. Kakak kedua. Kakak ketiga sudah menunggumu di alam baka begitu lama. Sekarang aku akan mengantarmu menyusul mereka. Tunggu. Jangan lupa, setiap satu dari pembunuh bayaranmu telah disuntik dengan virus. Tanpa penawarnya dalam 3 bulan, kalian akan mati. Bunuh aku, dan kalian juga tidak akan selamat. Pada titik ini, apakah aku hidup atau mati sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah kalian yang mati. Lukamu belum sepenuhnya sembuh. Kenapa buru-buru ingin pulang ke negara asal? Aku paling hanya punya sisa waktu 2 bulan. Lebih baik pulang dan menyelesaikan urusan selagi masih bisa. Menyelesaikan urusan? Apa kamu punya keluarga di sana? Keluarga? Ya, tentu saja punya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tante, aku mohon jangan jual aku ke luar negeri. Ibuku sudah meninggal. Kalau tante jual aku ke luar negeri, aku akan mati, tante. Dulu, ayahmu hanya menikahi ibumu karena kekayaan dan status kakekmu dari pihak ibu. Sekarang, semua yang dimiliki kakekmu menjadi milik kami. Biar ku katakan, kamu dan ibumu adalah aib bagi keluarga ini. Ayahmu bahkan tidak mau melihatmu lagi. Tante, aku bisa pergi. Aku bisa menghilang. Aku hanya mohon, jangan biarkan mereka membawaku pergi. Jangan jual aku ke luar negeri. Aku mohon, Tante. Dasar anak kecil, ibumu sudah mati. Dan sekarang kamu ingin merebut ayahku, ya? Juan Chengyan.
Kalian sudah hidup 8 tahun lebih lama dari yang seharusnya. Sudah waktunya kalian pergi ke neraka. Ngomong-ngomong soal ibu, kita bisa hidup enak sekarang semua berkat si bodoh mati itu, Cheng Yan dan ibunya. Hah, kalau ayahmu tidak menelan harga dirinya dulu dan menunggu ibunya serta kakeknya mati, seluruh keluarga kita pasti masih berjuang di desa. Benar juga, itu membuktikan kita yang beruntung. Orang-orang bodoh itu memang ditakdirkan mati muda. Hahaha. Begitukah? Pernah dengar pepatah, langit selalu mengawasi semua yang kita lakukan. Keadilan mungkin buta, tapi tidak buta pada yang bersalah. Kamu, siapa kamu? Kamu, Cheng Yan, kamu tidak mati. Tidak mungkin, bagaimana kamu masih hidup? Aku sudah melapor ke Raja Neraka berkali-kali, tapi dia tidak mau menerimaku. Mungkin karena dia pikir aku harus membawa kalian berdua bersamaku. Ibu, tunggu sebentar. Karena dia tidak mati, kenapa kita harus takut padanya? Ya betul. Cheng Yan, karena kamu tidak mati, seharusnya kamu cari lubang untuk bersembunyi, hidup sengsara dan pengecut. Itulah takdirmu. Tapi dari semua hal bodoh yang bisa dilakukan, kamu malah kembali ke sini dan cari mati bersama kami. Apa kamu sudah terlalu lama di luar sana sampai otakmu jadi tumpul? Lupa kalau semua yang ada di keluarga Cheng sekarang milik kami? Hahaha. Dan kamu tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tidak punya kekuasaan, tidak punya uang. Kami bisa menghancurkanmu kapan saja, dengan cara apapun. Hahaha. Pengawal! Kalian para idiot tak berguna, membiarkan si pelacur kecil ini masuk ke sini. Kalian ini buat apa sih? Aku perintahkan kalian sekarang, patahkan kakinya. Sekarang juga. Ya Nona. Bodoh ya tetap bodoh. Walaupun dia bisa selamat, dia tetap lebih bodoh dari tanah. Hahaha. Oh, Astaga. iya. Ah. Tertawa, ayo terus tertawa, kenapa berhenti? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan benar-benar membunuh kami, kan? Betul, aku kesini hari ini untuk mengirim kalian ke neraka. Tapi sebelum aku membunuh kalian, aku akan bersenang-senang dulu dan membuat kalian menderita. Aku peringatkan kamu jangan berani-berani. Bukannya tadi kalian mau mematahkan kakiku? Baik, kalau begitu aku akan biarkan kalian merasakan dulu bagaimana rasanya kaki kalian dipatahkan. Tolong berhenti memukulku. Memohon padaku? Kamu pikir kamu layak memohon padaku? Dulu, waktu kamu menjualku ke organisasi pembunuh, pernahkah kamu berpikir hari ini akan tiba? Cukup, aku tak punya waktu bermain-main dengan pasangan ibu dan anak perempuan ini. Kalau begitu, matilah. Master Ju, aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Aduh. Kalau begitu, matilah dan minta maaflah pada ibuku di neraka. Tunggu. Old Master Huo, orang terkaya di Qingzhou. Keluarga Huo, aku tidak peduli kenapa kau datang ke sini. Aku peringatkan kau sekali saja, pergi dari sini. Sekarang, kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Miss Chifeng, jangan salah paham. Aku bukan musuhmu. Aku datang untuk memberimu dua hal. Memberiku dua hal? Apa? Dokumen ini adalah perjanjian pengalihan saham. Isinya adalah 60% saham perusahaan yang ditinggalkan ibumu. Selama bertahun-tahun ini, aku telah dengan berbagai cara membelinya dari ayahmu. Botol kecil ini adalah penawar untuk virus di dalam tubuhmu. Nona, tolong terima ini. Ini benar-benar saham perusahaan ibuku. Dan ini benar-benar penawarnya. Tapi bagaimana kau bisa memilikinya? Dan untuk apa kau melakukan semua ini? Untuk menyelamatkan gundik ibu dan anak perempuan ini. Nona Chifeng, aku sudah dengar tentang kejadianmu dulu. Chen Zhengyuan dan pasangan ibu anak selir itu lebih kejam dari binatang. Aku tidak akan pernah melindungi mereka. Lalu ini tentang apa? Nona, karena sekarang kamu sudah punya penawarnya, nyawamu tidak lagi dalam bahaya. Bisakah kita bicara berdua saja? Baik. Kalau begitu, aku akan biarkan kamu hidup beberapa hari lagi. Bapak Huo, jadi syarat Bapak memberikan dua hal ini padaku adalah aku menikahi cucu Bapak, Huo Jiansheng. Nona, jangan menolak begitu cepat. Sebenarnya kamu tidak boleh menolak sama sekali. Tolong dengarkan dulu.
Jika kamu tidak minum penawarnya, kamu pasti akan mati. Aku tahu kamu berencana sebelum mati untuk mengajak ayahmu dan anak buahnya ikut mati. Tapi, apakah itu yang diinginkan almarhumah ibumu dan kakekmu? Selain itu, hanya membunuh mereka langsung terlalu ringan hukumannya. Lanjutkan. Kita sebenarnya bisa coba cara lain untuk balas dendam. Misalnya kamu minum penawarnya, hidup panjang dan sehat, dan mengambil alih perusahaan Chen Zhengyuan. Dia dan pasangan ibu anak selirnya diusir dan hidup miskin seumur hidup mereka. Bukankah itu balas dendam yang lebih baik? Balas dendam seperti itu memang cukup kejam, hanya saja Yang lebih penting, Chen Zhengyuan telah bersekutu dengan anak kakak sulungku. Mereka hanya menunggu aku mati supaya mereka bisa membunuh cucuku dan melahap hasil kerjaku seumur hidup. Jadi, cucuku memiliki musuh yang sama denganmu. Pengaturan ini menguntungkan kita berdua. apa yang dia katakan memang masuk akal. Aku tidak pernah berutang budi pada siapapun. Aku bisa setuju menikahi cucumu dan melindungi warisan keluarga Huo. Namun, Bagus, Nona Chifeng. Jika kamu bersedia menikahi cucuku, aku bisa setuju dengan syarat apapun yang kamu ajukan. pernikahan ini hanya untuk pura-pura saja. Setelah aku bantu cucumu amankan warisan keluarga Huo dan singkirkan Chen Zhengyuan beserta anak buahnya, aku akan menceraikannya. Baiklah. Kalau begitu, silakan lanjutkan persiapannya. Mengingat waktumu tidak banyak, urusanmu akan kudahulukan. Terima kasih, Nona Chifeng. Kakek, aku tidak mengerti. Kenapa kakek memaksaku menikahi seorang wanita yang bahkan tidak kukenal? Ini zaman apa lagi? Masih memakai cara-cara feodal kuno seperti ini. Kakek, aku tahu kondisi kakek tidak baik. Aku tahu kakek ingin melihatku berkeluarga. Tapi, tidak bisakah aku menikahi Ruyun? Kita kenal Ruyun dan keluarganya. Latar belakang keluarganya juga tidak buruk. Diam. Udah, kakek, ada apa? Jangan nakuti aku. Kamu tidak perlu mengerti kenapa kakek mengatur pernikahanmu dengan Nona Chen. Kamu hanya perlu tahu kalau semua ini kakek lakukan untukmu. Kamu mengerti. Tuan muda, tolong ikuti saja pengaturan tuan tua. Tuan sungguh tidak punya banyak waktu lagi. Baik, kakek, aku akan mendengarkan kakek. Aku akan melakukan apapun yang kakek katakan, kakek. Bagus, itulah cucu baik kakek. Sekarang pergilah. Pergi urus surat nikah dengan Nona Chen. Sekarang juga. Ya kakek, aku akan pergi sekarang. Kakek istirahatlah. Aku tidak tahu bagaimana kamu menipu kakekku hingga memaksaku menikahimu. Tapi biar ku katakan padamu, Nona kecil, meskipun Meskipun apa? sorot matamu seperti pernah membunuh seseorang. Berhenti dulu. Apa? Biar aku jelaskan. Satu-satunya alasan aku di sini mengurus surat nikah denganmu hari ini hanya demi kakekku, agar pikirannya tenang. Mulai hari ini, aku akan memberimu tunjangan bulanan tetap sebesar 1 juta. Untuk hal-hal lain, apa yang kulakukan atau tidak, kamu tidak berhak menanyakannya. Paham? Aku tidak pernah takut pada apapun atau siapapun. Jadi kenapa tatapan wanita ini membuatku merinding? Kamu dengar apa yang baru saja kukatakan? Aku tidak akan mendengarkan satu kata pun omong kosongmu, tapi kamu harus ingat apa yang akan aku katakan. Mulai sekarang, kamu tidak boleh meninggalkan sisiku, tidak sedetik pun. Tidak boleh meninggalkan sisimu sedetik pun? Kamu gila. Apa aku peliharaanmu atau apa? Aku tidak bercanda denganmu. Sebaiknya kamu ingat apa yang kukatakan, karena ini pertama kalinya buatmu, aku biarkan saja. Gila, wanita sinting. Aku Huo Jianshan tidak pernah memukul wanita, tapi aku peringatkan kamu, jangan memaksaku. Minggir. Aku bilang minggir. Aku tidak peduli apa sikapmu atau apa yang kamu pikirkan, tapi kamu harus ingat 2 hal. Pertama, selama pernikahan kita berlangsung, jangan lepas dari pandanganku. Kedua, ketika kamu berbicara padaku mulai sekarang, kamu harus menggunakan nada yang lembut dan halus. Kalau tidak, aku tidak akan segan mematahkan lengan dan kakimu. Oh, dan satu hal lagi. Kalau kamu tidak tahan, kamu bisa menceraikanku. Setelah bercerai, aku tidak akan ikut campur denganmu sama sekali.
Mengerti? Dasar penyihir, tunggu saja. Begitu kakekku membaik, aku akan segera mengusirmu. Hei, Masuk mobil. Baiklah. hei, Wu Yun, kamu ngapain di sini? Bukannya aku sudah jelaskan padamu? Bajingan. Beraninya kamu memukulku? Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, dan aku tidak peduli apa hubungan kalian dulu. Saat ini, dia milikku. Hanya aku yang boleh memukulnya. Paham? Perusak rumah tangga ini. Kalau aku dengar lagi kata perusak rumah tangga keluar dari mulutmu, aku bunuh kamu. Pergi sana. Aku... Tidak ada apa-apa antara dia dan aku, cuman sampai tahap saling suka saja. Kami tidak pernah resmi jadi pacaran. Kamu tidak perlu menjelaskan ini padaku. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelum menikah. Wanita seperti apa yang kutemui ini? Benar-benar tanpa emosi, seperti robot. Halo, sudah ketemu? Apa? Cheng Yan? Putri keluarga Cheng yang hilang secara misterius dulu? Ya, putri sulungnya. Kirimkan informasi detailnya padaku. Benar-benar dia. Bilang ke guru. Iya, bilang ke guru. 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 Iya. Stop. Berhenti berkelahi. Dasar jalang. Urus saja urusanmu sendiri. Jangan mendekat. Aku sudah telepon polisi. Tunggu saja. Aku pergi. Hei nak. Kamu baik-baik saja? Oh. Hei, maaf, aku tidak sengaja. Oke. Kamu mau apa? Cheng Yan, bertahun-tahun ini kamu pasti sudah melewati banyak hal ya. Langsung ke intinya. Cheng Yan, kamu masih ingat nggak waktu masih sekolah dulu di gang itu, kamu menolong seorang teman sekelas yang sedang dipukuli? Waktu itu aku terlalu malu untuk mengakuinya di depanmu. Kemudian, aku pergi ke kelasmu untuk mencarimu, untuk berterima kasih, dan tahu-tahu kamu sudah menghilang. Aku nggak ingat. Bahkan kalaupun itu benar terjadi, nggak usah dipikirin lagi. Itu bukan apa-apa. Aku... Cheng Yan, bertahun-tahun ini, aku selalu ingin berterima kasih padamu secara langsung. Waktu itu, kamu sendiri juga cuma seorang gadis yang tak berdaya. Bisa maju dan menyelamatkanku di saat yang berbahaya seperti itu, pasti butuh keberanian yang sangat besar. Dan aku malah bersikap sangat dingin padamu. Kemudian, aku dengar keluargamu mengalami masalah, jadi... Sebenarnya kamu mau bilang apa? Maksudku, walaupun kakekku memaksaku untuk menikahimu, karena sekarang kita sudah jadi suami istri, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi suami yang baik. Untuk benar-benar menyayangi dan mencintaimu. Jangan sok suci. Pernikahan kita cuma formalitas. Kalau waktunya sudah tiba, aku pasti akan pergi. Tidurlah. Dia sudah melewati banyak hal, menderita banyak. Wajar kalau sifatnya jadi sulit, aku akan pelan-pelan saja. Halo? Dasar pelacur kecil, jadi kamu nggak mati dan malah pulang ke negeri ini ya? Sok tinggi ya? Baru pulang langsung mematahkan kaki adikmu. Aku kasih waktu 10 menit, segera balik ke rumah keluarga sekarang juga. Kalau enggak, baiklah. Ayahmu telepon. Aku harus pergi ke rumah leluhur keluarga Cheng. Aku ikut denganmu.
Ayah, aku mohon jangan biarkan Bibi mengirimku pergi. Aku sudah cek, itu organisasi pembunuh. Kalau aku dikirim ke sana, aku bisa mati. Ayah! Omong kosong. Kalau aku bilang kamu pergi, ya kamu harus pergi. Ayah, aku mohon. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Berlututlah. Kamu pikir kamu siapa? Berani menyuruhku berlutut? Dasar anak durhaka. Kamu benar-benar merasa besar kepala ya? Pikir kamu bisa melawan ayahmu sendiri? Hentikan ceramahmu. Chen Zhengyuan, kamu mau istriku berlutut padamu? Kamu pikir kamu siapa? Hu Jianshan. Ada pepatah lama, harimau galak takkan makan anaknya sendiri. Tapi dari yang ku ketahui, kamu cuma anak kampung miskin. Kamu bisa seperti sekarang ini hanya karena mengandalkan keluarga mertuaku. Tidak hanya kamu mencuri semua harta keluarga mertuaku, kamu juga biarkan selingkuhan dan anak perempuannya merebut rumah mereka. Tapi yang paling parah, kamu jual istriku ke luar negeri, membuat hidupnya sengsara. Chen Zhengyuan, dasar bajingan, dibandingkan kamu, Chen Jimei bisa dibilang masih suci dan polos. Hari ini aku akan membunuhmu. Dia istri kamu? Betul, Cheng Yan adalah istriku, istri Huo Jianshan. Aku sarankan kamu ingat posisimu. Keluarga Huo bisa menghancurkanmu seperti semut. Menghancurkan aku? Hahaha. Tuan Muda Huo, malapetaka akan menimpamu, dan kamu terlalu bodoh untuk menyadarinya. Konyol, menyedihkan. Hahaha. Malapetaka menimpaku? Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku tak mau buang-buang kata dengan orang bodoh sepertimu. Penjaga, pukuli dia. Kamu yang cari masalah. Jangan takut, aku di sini. Kamu bisa ilmu bela diri. Aku pernah latihan sedikit. Kalau begitu, saat aku memukulmu siang tadi, Tinjuku untuk melindungi istriku, bukan untuk memukulnya. Chen Zhengyuan, hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk istriku dan mertuaku yang telah meninggal, dasar binatang. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Penjaga! Pukuli dia sampai mati. Tidak apa-apa, biar aku yang urus. Ayo kita mulai. Aduh. kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, luka kecil ini bukan apa-apa. Sayang, karena kamu tidak nyaman berurusan dengan Chen Zhengyuan, serahkan saja dia padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan lakukan hal nekat. Chen Mengyuan, dasar kamu. Kalau hari ini aku tidak memukulmu sampai kamu ngompol, aku mengaku kalah. Halo. Apa yang terjadi pada kakekku? Oke, aku segera ke sana. Kakek, jangan nakuti aku. Paman Zhao, Kakekku, kesehatan Master sudah lama menurun. Tuan Muda, masa depan keluarga Huo sekarang ada di tanganmu. Kakek, sepupuhu, kamu mau apa? ya kakak Jianghu, apa maksudnya ini? Hahaha. Bangsa tua ini akhirnya mau mati. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Huo Jianhu, kau ini manusia apa bukan? Berani-beraninya bicara seperti itu? Saran saya, lepaskan tanganmu dariku. Kalau tidak, nanti kakimu kuremukan. Kau harus jelaskan semuanya hari ini. Kakekku selalu baik padamu, memperlakukanmu dengan baik. Sekarang dia terbaring sakit, dan kau bilang sudah menunggu momen ini. Apa maksudmu? Hahaha. Apa maksudku? Ya, seperti yang kukatakan. Dengar baik-baik. Dulu, karena kakekmu masih hidup, kami memberinya sedikit rasa hormat. Karena itulah kami ikut-ikutan dengan lakon kecilmu untuk membuatmu senang. Tapi sekarang dia sekarat, jadi kau akan ikut menjemput ajal bersamanya. Pergi ke neraka. Hahaha, rusakkan kakinya. Siap, bos.
Jangan berani-berani. Minggir. Paman Zhao ini keterlaluan. Wah, tidak menyangka Tuan Muda Huo punya kemampuan. Sepertinya aku harus serius menghadapimu. Jatuh. Kamu, siapa kamu? Berani-beraninya menyentuh orangku? Istriku sehebat ini? Sayang, aku di sini bersamamu. Gak usah, aku... Dasar jalang, dari mana sih kamu datang? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Kayaknya kamu sudah bosan hidup ya. Wanita, sudah lama aku tidak bertemu lawan sehebat kamu. Sehebat kamu. Kamu layak untuk keahlianku. Kamu pikir kamu layak jadi lawanku? Kamu... Yang satu ini untukmu. Mau diapain dia? Terserah kamu. Huo Jianhu. Kakek, jangan nakut-nakutin aku. Lari, pergi dari sini sekarang. Nona Chen. Nona Chen, Ya? keponakanku yang tertua Huo Xiao telah menjadi wakil pemimpin kuil kegelapan. Selama aku masih bernapas, aku perintahkan ini. Bawa Jianshan dan pergi. Sekarang juga, pergi jauh-jauh. Kakek, kakek. Dokter. Kakek, aku tidak akan pergi. Kamu dalam kondisi seperti ini, mana mungkin aku kabur begitu saja. Paling-paling warisan keluarga Huo kita serahkan saja ke Paman Huo. Dia tidak akan sampai membunuh kita semua kan? Ya kan? Nak, kok kamu masih bisa begitu naif? Tuan Muda Jianshan, alasan kuil kegelapan menghargai Huo Xiao adalah justru karena kekayaan keluarga Huo kita. Dan kalau kamu tidak mati, bagaimana mungkin dia dengan sah mewarisi warisan dan harta keluarga Huo? Anak baik, pamamu yang menginginkan nyawamu semudah mengambil permen dari bayi. Iya. Tapi... Bodoh kamu, sehebat apapun Xiao Ye, pada akhirnya, dia cuma satu orang. Kamu tidak bisa menyeretnya mati bersamamu, kan? Aku lupa sesuatu di mobil. Masuk dulu dan tunggu aku. Jalan. Mau kemana? Kembali ke sini, sekarang juga. Maaf. Aku tidak mungkin meninggalkan kakekku. Pulang seperti ini bunuh diri. Xiao Ye. Aku taruh cek di sakumu. Tidak banyak, cuman 300 juta. Tolong terima ini. Anggap saja sebagai rasa terima kasihku. Karena sudah menyelamatkanku di gang itu dulu. Jangan merasa terbebani. Masalah keluarga Huo tidak ada hubungannya denganmu. 20 tahun pertamamu sudah cukup sulit. Jadi kuharap kau bisa bahagia mulai sekarang. Selamanya. Xiao Ye. Selamat tinggal. Huo Jianshan, kau menang. Karena kau sudah memutuskan untuk bertarung hari ini, maka aku akan membantumu membuka jalan ke langit. Minggir, aku ingin bertemu kakekku. Biarkan dia masuk. Kakek. Tuan Muda Jianshan, dasar bodoh. Kenapa kau pulang? Kakek, tidak apa-apa. Jianshan, aku sudah cukup baik hati, mengizinkanmu bertemu kakekmu untuk terakhir kalinya. Sekarang saatnya kau pergi. Lepaskan Tuan Muda, kalian binatang. Paman Zhao. Binatang, kalian semua binatang. Wah. Dasar anak kecil.
kamu lebih baik berperilaku baik. Dulu kakekku datang dari desa. Dia membangun usaha keluarga Huo dari nol dengan kedua tangannya sendiri. Lalu dia membawa kalian semua keluar dari desa juga. Dia memberimu uang, memberimu rumah, memberimu koneksi, memberimu saham perusahaan. Dan beginikah caramu membalas kebaikannya? Dengan pengkhianatan? Kalian lebih buruk dari babi dan anjing. Bangsat! Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Apa yang kalian lakukan ini manusiawi? Salahkah aku memakimu? Kalian yang cari masalah? Sialan. Berhenti. Ayah? Aku ada yang mau dikatakan pada Jansan. Kau mundur. Jansan, aku tahu kau membenciku, Huo Xiao. Kau punya kekayaan, status, segalanya. Kenapa kau tidak mau melepasanku saja? Kenapa? Itu karena kau tidak mengerti. Seseorang di posisiku harus terus naik ke atas. Ayahmu kurang kejam. Dan dia tidak mengerti itu. Jadi aku menyuruh Shadow Society membunuhnya. Apa katamu? Kau juga membunuh ayahku? Aku akan membunuhmu. Kau binatang, kau monster. Aku akan membunuhmu. Keponakan bodoh, jadilah lebih pintar di kehidupanmu yang berikutnya. Sudah waktunya untukmu pergi juga. Dorong dia dari gedung. Buat seperti bunuh diri. Huo Xiao, meski aku masuk neraka dan menjadi hantu penasaran, aku takkan pernah memaafkanmu. Bajingan. Lepaskan dia. Wah, dasar perempuan jalang. Kamu benar-benar kembali? Sempurna. Sekarang kamu bisa mati bersama si bocah nakal Huo Jiansheng itu. Xiaoye pergi. Sekarang, jangan khawatirkan aku. Di sini ada para ahli. Kamu tidak akan sanggup melawan mereka. Haha, pergi. Kamu sudah ada di sini. Masih berpikir bisa pergi? Tangkap dia. Tunggu. Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Siapa kamu? Ayah, perempuan jalang ini adalah istri cantik yang ditemukan Huo Yuntian untuk Huo Jianshen. Dia punya beberapa keahlian. Dialah yang menyebabkan semua masalah sebelumnya. Begitu. Orang zaman dulu punya pepatah, suami istri bagaikan burung di hutan yang sama, yang terbang berpisah saat bencana datang. Karena kamu sudah kabur, mengapa kembali untuk mati? Atau kamu pikir bisa melawan semua ahli di sini sendirian? Xiaoye, jangan khawatirkan aku. Pergi saja. Kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Aku di sini untuk mengirim kalian semua ke neraka. Hahaha, hanya kamu sendirian, kamu sadar apa yang kamu katakan? Cukup bicara. Gerakan yang bagus. Pukulan ini mengandung 40 tahun latihanku. Gadis kecil, sehebat apapun kamu tetap akan mati. Kamu baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Haha, menarik, sangat menarik. Gadis ini masih muda, tapi kultivasinya sangat langka di dunia ini. Dia pantas untuk kita berdua gabung kekuatan. Hahaha, cukup bermain-main. Mari kita serius. Jangan biarkan reputasi seumur hidup kita dihancurkan oleh gadis ini. Dua pelindung besarku di sini telah mencapai alam ilahi. Salah satu dari mereka saja hampir tak ada tandingannya di dunia ini. Bersama-sama, mereka berdua tak terkalahkan. Hahaha. Kalian berdua lelaki besar, mengeroyok seorang wanita. Itu keterampilan macam apa? Kalau berani, lawan istriku 1 lawan 1. Hei, apa yang dia katakan agak masuk akal. Masuk akal apanya? Fokus pada misi, bunuh dia. Awas. Dua ahli alam ilahi dan hanya segitu? Sial, ini semua salahmu karena pamer. Kalau dari awal kita langsung menyerang bersama, dia sudah mati sekarang. Jangan panik para pelindung. Aku akan bantu kalian. Huo Jianhu, kamu pengecut yang hina. Kau yang minta. Aduh,
Sayang, biar aku bantu. Nggak perlu bantuanmu. Berdiri di sana, jangan cuma menghalangi. Kalian berdua bunuh dia. Mati kau. Bajingan, menyerahlah sekarang. Kalau tidak, aku akan menyembelih lehernya. Cheng Yan, kau dengar aku? Liu Heng, bunuh Huo Jianshan. Benar kau bajingan, kalau kau tidak menyerah sekarang, dia mati. Aduh. Tidak mungkin. Sial, ini semua salahmu yang sok jago. Sayang, jangan khawatirkan aku. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Kenapa belum kau bunuh dia? Oh, kayaknya aku terlalu khawatir. Masa iya istriku sebodoh itu sampai mau menyerah? Kau pikir aku tidak berani? Banyak omong. Bunuh saja dia. Nanti aku yang bunuh kau. Aku kasih 2 pilihan. Pertama, bunuh dia, lalu aku bunuh kau. Kedua, lepaskan dia. Sekarang juga. Aku kasih waktu 3 detik untuk memutuskan. 3, 2, 1, kumohon mana? Aku mohon padamu, ampuni aku. Pergi sana. Mau kabur? Kamu pikir masih bisa lolos? Terus kamu mau apa? Apa? Kamu pikir bisa bunuh kami? Biar ku beritahu, membunuh itu melanggar hukum. Hukum? Tadi waktu kamu mau dorong aku jatuh dari gedung itu, kenapa kamu nggak bilang itu melanggar hukum? Jianshan, kamu mau bunuh aku balas dendam buat ayahmu. Aku cuma nggak ngerti. Waktu ayahku masih hidup, bukannya dia baik banget sama kamu? Bukannya dia cukup menghormati kamu? Kenapa kau bunuh dia? Ayahmu, kakekmu, mereka berdua baik banget sama keluargaku. Alasan aku bunuh dia karena dia menghalangi jalanku. Aku ingin mewarisi semua kekayaan kakekmu. Jadi kalian semua harus mati. Huo Xiao, uangmu lebih dari cukup buat hidup beberapa keturunan. Kok bisa kamu serakah banget? Di dunia ini nggak ada kata kenapa. Kalau semua orang bicara soal keluarga, alasan, dan kesetiaan, terus gimana bisa ada orang jahat di dunia ini? Sudah, sejarah ditulis oleh pemenang. Hari ini aku terima kekalahanku, kamu nggak perlu ngomong lagi. Bunuh aku, balas dendam untuk ayahmu. Dengan begitu, Paman Huo masih akan menganggapmu pahlawan sejati keluarga Huo. Baik, kalau begitu hari ini, aku akan membunuhmu untuk membalas dendam ayahku. Lepaskan. Jangan hentikan aku. Sebagai anak, aku harus membalas dendam pembunuhan ayahku. Ini bukan hal yang harus kamu lakukan. Biarkan aku yang melakukannya untukmu. Tidak, kalau kamu bunuh dia, itu juga melanggar hukum. Lagi pula, ini balas dendamku. Aku tidak bisa cuma bersembunyi di belakangmu dan membiarkanmu menanggung semua risikonya. Jangan ragu-ragu, minggir. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Cheng Yan, aku tidak tahu apa yang kamu alami di luar negeri, tapi ini rumah. Dengan keahlianmu, kamu bisa dapatkan hidup apapun yang kamu mau di sini. Tapi kalau kamu ambil pisau itu dan tikam dia, kamu akan kehilangan segalanya. Maksudmu kamu tidak mau balas dendam lagi? Kalau balas dendam, berarti mengorbankan sisa kebebasanmu, membayar harga itu, maka aku tidak bisa terima. Aku tidak sanggup menanggung beban itu. Kamu mau bunuh kami atau tidak? Kalau tidak, aku dan anakku akan pergi. Kamu persis seperti ayahmu, tidak berguna. Aku kasih kesempatan bunuh aku, tapi kamu tidak berani. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi lain kali. Tapi kalau kamu jatuh ke tanganku lagi, aku tidak akan ampuni nyawamu. Jianhu, ayo pergi. Berhenti di situ. Aku bilang kamu boleh pergi. Apa? Kamu masih mau membunuhku? Sayang, jangan impulsif. Aku sudah berkeliaran di dunia bawah tanah selama bertahun-tahun. Tangan-tangan ini ternoda dengan dosa yang tak terhitung. Tapi aku belum pernah bertemu siapapun yang benar-benar tidak takut mati. Itu cuma berarti kamu belum melihat cukup banyak. Kecuali ada sesuatu di belakangmu yang lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Kalau kamu mau membunuhku, lakukan. Kalau tidak, berhenti buang-buang waktuku. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi sikapmu benar-benar membuatku kesal. Jadi aku memutuskan untuk membunuhnya sebagai gantinya. Ah, kenapa membunuhku? Ayah, selamatkan aku. Kesalahannya ada pada pelakunya. Kalau kamu punya nyali, serang aku. Lepaskan anakku. Apa lagi yang kamu mau? Sikapmu masih membuatku kesal. Pergi berlutut di depan tempat tidur Tuan Tua Hua dan bertobat. Bertobat sampai aku puas. Lalu aku akan melepaskan anakmu. Ya.
Apakah ini sudah cukup sekarang? Tentu saja tidak. Apalagi yang kamu mau? Kau pergi ke sana dan ikut bertobat juga. Paman Zhao. Mari. Ini. Nona Chifeng, terima kasih banyak telah menyelamatkan Jianshan kami. Tuan Muda, Anda adalah penyelamat terbesar keluarga Huo. Tuan Muda, Kepala rumah tangga Zhao, tolong jangan seperti ini. Ini hanya yang sudah aku setujui untuk dilakukan. Tak perlu berterima kasih padaku. Setuju untuk apa? Bisakah kita pergi sekarang? Pergi? Pergi kemana? Aku bilang aku tidak akan membunuhmu. Tapi bukan berarti aku tidak punya cara lain untuk menanganimu. Maksudmu apa? Kau akan segera mengerti. Biro audit datang untuk urusan dinas. Tangkap dia. Atas dasar apa kalian menangkapku? Dasar? Oh, lapor. Dasar, atas dasar kau menyewa pembunuh dari Shadow Society dulu untuk membunuh ayah Huo Jianshan, Huo Feng, dan kau serta anakmu untuk berbagai kejahatan yang telah kalian lakukan selama 1-2 tahun terakhir. Kami punya buktinya. Kami sudah menyelidikimu sejak lama. Bersiaplah membusuk di penjara. Tunggu, kenapa Biro Investigasi Kriminal sudah dihubungi? Kenapa? Lepaskan aku! Xiao Ye, senang sekali bertemu denganmu lagi. Paman Zhao. Paman sudah bekerja keras beberapa hari ini, mengurus persiapan pemakaman kakek. Paman pasti capek. Tolong istirahatlah. dulu waktu aku sakit parah, aku hampir mati kedinginan di jalanan. Tuan, meski posisinya terhormat, tidak peduli aku kotor. Beliau sendiri yang mengantarku ke rumah sakit. Sekarang Tuan sudah tiada, hatiku... Paman Zhao, jangan seperti ini. Meski kakek sudah tiada, Paman masih ada aku dan Xiao Ye. Mulai sekarang, kami adalah keluarga Paman. Iya kan, sayang? Setelah pemakaman selesai, aku akan menceraikanmu. Tuan Muda, Nona Chen, dia mungkin terlihat dingin di luar, tapi sebenarnya dia orang yang sangat setia dan perhatian. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Aku tahu. Paman Zhao, ayo pergi, ayo. Hei, bisa kita bicara? Silakan. Kamu bilang setelah membantu menyelesaikan masalahku, kamu akan menceraikanku. Benarkah itu? Tentu saja. Kalau begitu, bagaimana kalau aku bilang aku tidak mau bercerai? Pernikahan kita ini cuma kesepakatan dengan kakekmu. Kesepakatannya sudah selesai, jadi tentu saja aku harus pergi. Tapi, Jangan bilang dalam waktu sesingkat itu kau sudah jatuh cinta padaku. Apa cintamu semurah itu? murah. Aku tidak mengerti. Kenapa kau pakai kata yang begitu menyakitkan untuk menggambarkan perasaanku padamu? Kalau aku ingat benar, kakekmu yang memaksamu menikahiku. Artinya baru beberapa hari yang lalu, calon istrimu masih Wang Ruyun itu. Benar kan? Baru beberapa hari, semuanya sudah beres. Sekarang kau bilang kau cinta padaku? Bukankah cintamu murah? Aku melepas Wang Ruyun dan menikahimu. Karena cintaku pada kakek lebih besar dari perasaanku sendiri. Kau tahu kalau kembali kau bisa mati, tapi kau tetap tinggal di sisi kakekmu. Jadi aku tidak pernah meragukan cintamu padanya. Aku tidak tahu apa yang kurasakan ini cinta atau bukan. Tapi waktu aku tahu kaulah yang menyelamatkanku dulu, lalu aku tahu apa yang kau alami. Jadi aku sangat sedih memikirkanmu. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun. Dulu, waktu aku hampir didorong jatuh dari gedung itu, kau tiba-tiba muncul dan menyelamatkanku. Momen itu tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Menyelamatkanmu itu janjiku pada kakekmu. Bukan apa-apa. Kau tidak perlu terus memikirkannya. Tidak. Aku harus memikirkannya. Karena kau tidak mengerti, di saat paling putus asa dalam hidupku, ketika aku melihat secercah harapan, cahaya itu begitu terang dan indah. Di saat-saat paling putus asaku, kau sudah muncul 2 kali. Aku tidak tahu apa yang kurasakan ini cinta atau bukan. Tapi apapun itu, perasaan ini tidak murah. Setelah kakek meninggal,
Di dunia ini, hanya ada dua orang yang paling dekat denganku. Satu adalah Paman Zhao. Satunya lagi adalah kamu. Sudah larut. Ayo kita tidur. Kalau begitu, aku tidur di kamar sebelah saja. Tidak. Bahayanya belum berakhir. Pemimpin kuil gelap masih belum menampakkan diri. Kalau kamu terlalu jauh dariku, aku tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Jadi dulu, waktu kita pertama dapat izin, saat dia bilang, jangan lepas dari pandangannya, itu untuk melindungiku. Baiklah, aku tidur di sofa saja. Silakan saja. Silakan saja, di mana saja yang ku mau. Kalau gitu aku tidur di kasur. Berhenti berkelahi. Dasar jalang, urus saja urusanmu sendiri. Jangan mendekat. Aku sudah telepon polisi. Tidur. Memang semurah itu? Oh, kamu sudah bangun. Aku sudah kasih odol di sikat gigimu. Kasih odol di sikat gigiku? Iya. Aku beliin sarapan. Kesukaanmu, bakso kuah. Ada apa dengan kebaikan tiba-tiba ini? Apa kau sudah gila? Pergi keluar untuk beli sarapan hanya menunggu untuk ditangkap atau dibunuh. Dulu saat Cheng Zhengyuan menjilat ibuku, taktiknya jauh lebih mengesankan daripada milikmu. Keluar. Aku tidak pergi sendiri untuk beli bakso kuah. Aku menyuruh mengantarkannya untukmu. Kontrak ini jelas bermasalah, menandatanganinya tidak akan berhasil. Jangan lanjutkan langkah selanjutnya, tunggu aku sampai di sana. Nona Chen, aku tahu tuan muda biasanya terlihat agak tidak serius, tapi sebenarnya dia punya otak bisnis yang bagus. Dia telah menghasilkan banyak uang untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Sayang, aku perlu pergi ke perusahaan. Tuan muda, hal terpenting saat ini adalah memilih ketua baru. Sudahkah kau bahas dengan direktur lainnya? Paman Zhao, Huo Xiao dan anaknya sekarang dalam tahanan. Seharusnya tidak ada lagi kejutan. Aku berencana mengadakan rapat dewan dalam 3 hari dan secara resmi mengambil alih sebagai ketua. Mengambil alih sebagai ketua? Huo Jianshan, kamu punya kualifikasi buat itu? Hah? Huo Xiao, kamu sudah keluar? Keponakan, benar. Aku baik-baik saja. Baru keluar seperti ini. Seharusnya kamu bunuh aku saja waktu itu. Nggak perlu repot-repot. Kalau aku mau bunuh kamu, hari ini juga bisa. Apa? Mau bunuh aku lagi? Dengan kemampuanmu membunuhku semudah merogoh saku. Ayo, lakukan. Zhengyuan, kamu benar-benar punya anak perempuan yang hebat. Dia sangat luar biasa. Dialah naga sejati keluarga Chengmu. Mana mungkin aku seberuntung punya anak perempuan pembangkang seperti itu. Chen Zhengyuan, brengsek kau. Berani-beraninya kau sebut istriku anak pembangkang? Dengan semua hal busuk yang sudah kau lakukan, aku nggak mau sebutin lagi. Lihatlah kalian berdua. Yang satu tidak tahu terima kasih, mengincar harta istrinya, menjual anak perempuannya sendiri. Yang lain membalas kebaikan dengan kejahatan, membunuh saudaranya demi harta. Kalian berdua sampah berkumpul, benar-benar sehobi. Huo Jianshan, di dunia ini yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Kamu cuman anak manja yang lahir dengan sendok perak. Kamu nggak tahu apa-apa. Tapi setidaknya aku tahu jadi manusia. Kalau kamu... Sepanjang sejarah, kaisar mana yang tangannya tidak berlumuran darah dan kotoran?
Kaisar Taizong dari Tang, saat insiden gerbang Xuanwu, membunuh saudara-saudaranya, mengambil istri saudaranya, membunuh keponakan-keponakannya, tapi sejarah mengenangnya sebagai kaisar bijak. Hahaha. Kamu berani menyamakan diri dengan Kaisar Taizong dari Tang. Dia membangun kerajaannya dengan tangannya sendiri. Kamu pakai apa? Kamu pakai numpang tenar, kamu pakai kelicikan, kamu pakai ketidakmaluan. Sudah cukup. Aku belum sempat berurusan denganmu beberapa hari terakhir, dan kamu malah cari masalah sendiri ya. Anak durhaka, kamu mau apa? Mau membunuhku? Orang sepertimu, membunuhmu cuma akan mengotori tanganku. Pada akhirnya, kamu tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Bagaimanapun juga, aku tetap ayahmu. Di hadapanku, kamu harus tunduk dan berperilaku baik. Kalau tidak, kamu anak tidak berbakti, binatang. Chen Zhengyuan, kamu tidak tahu malu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu, benar, kamu punya 60% saham perusahaanku. Terus kenapa? Tuan Huo akan segera menjadi ketua grup Huo. Saat itu terjadi, dia akan mengambil kembali sahammu. Dia layak jadi ketua? Mimpi! Kenapa tidak kamu tanya mereka, direksi mendukung siapa? Tentu saja kami semua mendukung Tuan Huo senior. Masa kami mendukung anak hijau seperti kamu? Omong kosong, haha. Kamu dengar itu? Dukungan rakyat. Sejak kakek meninggal, semua orang di keluarga Huo, dari atas sampai bawah, mendukungku sebagai ketua. Untukmu, puas-puas saja dengan dividenmu. Meski mungkin, dividen itu tidak akan lama lagi kamu dapatkan. Aku punya sejuta cara untuk memastikan kamu tidak mendapat sepeser pun. Bajingan tua. Apa? Mau memukulku lagi? Dengan semua orang di sini, itu akan jadi berita utama yang bagus. Hahaha. Huo Xiao, kamu... Aku yang membunuh ayahmu. Aku yang mencuri semua harta keluarga Huomu. Bisa apa kamu? Hahaha. Bajingan, beraninya kau memukul pimpinan senior? Kalau mau pukul dia, pukul saja. Selama aku di sini, kamu nggak perlu nahan-nahan. Kamu, anak durhaka, dari mana kamu belajar jadi preman seperti ini? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Apa kamu pikir aku masih Cheng Yan yang dulu, yang bisa kamu pukul kapan saja kamu mau, dan kamu umpat kapan saja kamu mau? Biar ku katakan padamu. Jangan pukul aku. Memukulku nggak akan mengubah apapun. Pada akhirnya, kamu nggak berani membunuhku. Aku bisa telepon polisi sekarang juga. Kamu bisa membusuk di rumah tahanan seumur hidupmu. Sebelum kamu telepon polisi, aku perlu mengingatkanmu sesuatu. Maksudmu apa? Anakmu yang menanggung semua kesalahanmu, makanya kamu dibebaskan tanpa tuntutan. Tapi itu bukan ide anakmu, itu perbuatan pemimpin Dark Sanctum kan? Omong kosong. Jangan pikir aku nggak tahu apa-apa. Zhou Hongyan sudah memberitahuku segalanya lebih dulu. Anakmu saat ini dikurung di penjara tertentu. Dan kebetulan, aku juga punya beberapa saudara angkat dari kehidupan masa laluku di sana. Kalau aku mau, aku bisa membuat anakmu mati tanpa ada yang tahu. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Haha, pada akhirnya kamu cuma boneka malang yang dikendalikan Dark Sanctum. Cuma itu. Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Pak, tolong jangan melawan Cheng Yan. Aku benar-benar bisa mati. Jangan bunuh anakku. Tolong. Jangan bunuh anakku. Nona Chen, aku... Tolong. Biarkan dia untuk sementara. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Sekarang, apa kamu masih mau telepon polisi dan menangkapku? Tidak. Wah, istriku memang hebat. Nona, apa yang kamu coba lakukan? Aku ini ayahmu, tahu. Aku tidak berencana menyelesaikan urusan denganmu hari ini, tapi karena kamu yang datang padaku, tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Maksudmu apa? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang paling kamu pedulikan? Uang, kekuasaan, atau status? Hari ini aku akan mengambil semuanya darimu. Kamu sebenarnya apa maksudmu? Badan Audit Urusan Dinas. Kapten Zhao, kenapa kamu bekerja khusus untuknya? Aku di sini untuk menangkap penjahat. Ada masalah dengan itu? Kamu jangan gegabah. Tangkap dia. Kapten Zhao, dengan alasan apa kau menangkapku? Ini penyalahgunaan kekuasaan. Apa hakmu menangkapku? Hak apa? Lupa ya? 8 tahun lalu kau bayar sejumlah besar uang ke Kak Hong untuk menyingkirkanku. Tapi yang tak kau sangka Kak Hong melihat potensiku. Dia tidak hanya tidak membunuhku, dia malah melatihku. Tidak, aku tidak pernah melakukan itu. Kau memfitnahku.
Kak Hong menyimpan semua buktinya, dan kebetulan bukti itu sekarang ada di tanganku, dan sudah kuserahkan kepada Kapten Zhao Hongyan. Chen Zhengyuan, langit sedang mengawasi. Menurutku, hukumannya sudah lama tertunda. Kau akan habiskan sisa hidupmu menebus dosa pada ibuku. Xiaoyan, ayah salah, ayah minta maaf. Maafkan ayah sekali lagi ya, Xiaoyan. Malam hujan 8 tahun lalu itu, saat kau jual aku ke Kak Hong, aku berlutut dan memohon jangan kau kirimkan aku. Dan apa yang kau lakukan? Kau tendang aku pergi. Hari ini, kejahatan yang kau lakukan tak termaafkan oleh hukum. Kau akan menghadapi keadilan. Bawa dia pergi, tidak, jangan. Xiaoyan, ku mohon maafkan ayahmu. Xiaoyan, beri ayahmu kesempatan lagi, Xiaoyan. Antar dia pergi, ada yang mau kubicarakan. Ikut aku. Hah? Kepala rumah tangga Zhao? Nona Chen. Awasi mereka. Lepaskan aku, aduh. Xiaoyan, selama bertahun-tahun ini, kami sudah berusaha menangkap anggota Dark Sanctum. Pemimpin Dark Sanctum sangat misterius, bersembunyi di bayang-bayang, mengendalikan segalanya. Aku mengerti. Kamu ingin aku membantu menangkap pemimpin Dark Sanctum. Ya, pemimpin Dark Sanctum ini, dia sangat misterius dan sangat ahli dalam seni bela diri. Kami merasa sangat sulit menangkapnya. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah pemburu terbaik. Jangan khawatir. Jika kita tidak menangkap pemimpin Dark Sanctum, Huo Jianshen juga akan dalam bahaya. Baguslah kalau begitu. Jika kamu butuh apapun, hubungi aku kapan saja. Tuan Muda Feng, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kapten Zhao, kamu terlalu baik. Xiaoye adalah sahabat terbaikku. Jika kamu berani mengganggunya. Pernyataan itu agak tidak pantas untukmu. Siapa di dunia ini yang berani mengganggumu? Kamu sebaiknya pulang sekarang. Oke, dah. Sayang, bagaimana kamu kenal Kapten Zhao? Selama operasi penangkapan di luar negeri, aku menyelamatkan nyawanya. Istriku luar biasa. Andai saja istriku tersenyum padaku sekali saja, aku bisa mati tanpa penyesalan. Nona Chen, kita boleh pergi sekarang? Semuanya boleh pergi kecuali kamu. Kalau begitu? Kalau begitu Kak Huo, kami pergi dulu. Kak Huo, kalian berdua ngobrol saja. Kami pergi dulu. Iya. Ayo. Nona Chen, selain kepala pelayan Zhao, yang lain sudah pergi semua. Sekarang sudah tidak ada orang luar di sini. Kamu bisa bicara dengan bebas. Nona Chen, aku tidak tahu maksudmu apa. Tidak mengerti? Baiklah. Aku akan jelaskan dengan jelas. Waktu di rumah sakit, kamu hampir-hampir minta mati. Itu karena kamu tahu setelah misi gagal, kamu dan anakmu mungkin akan dihabisi oleh pemimpin Dark Sanctum. Kamu ingin kematianmu untuk mendapatkan belas kasihan pemimpin Dark Sanctum, berharap dia mau mengampuni anakmu. Benar kan? Kenapa aku tidak memikirkan itu? Istriku luar biasa. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Masih belum paham? Kalau begitu, aku akan perjelas lagi. Setelah kamu dan anakmu ditangkap, pemimpin Dark Sanctum menilai kamu lebih berharga. Lebih baik untuk mengendalikan perusahaan Huo. Jadi dia menyuruh anakmu menanggung semua kesalahan. Dan dia mengancam direktur perusahaan lainnya memaksa mereka mendukungmu sebagai ketua. Benar kan? Aku... Masih nggak ngerti. Nona Chen, sebenarnya mau bilang apa? Sebenarnya aku mau bilang apa, itu tergantung kamu. Kamu bisa menunggu rapat dewan 3 hari lagi untuk melakukan aksimu dan dengan lancar jadi ketua. Jadi kenapa sekarang datang ke sini untuk pamer kekuasaan? Aku nggak percaya kamu sebodoh itu. Oh, kenapa aku nggak kepikiran? Huo Xiao, kau si licik ini sebenarnya mau apa? Nona Chen, harus kuakui, kamu sangat pintar. Lebih belak-belakan saja. Kau tidak ingin anakmu mati, tapi kau juga sangat takut pada pemimpin Dark Sanctum dan tidak berani melawan. Jadi aku adalah satu-satunya jalan keluarmu. Iya atau tidak? Huo Xiao, kamu benar-benar seorang pengatur. Dulu, kau gunakan Shadow Society untuk membunuh satu-satunya Putra Master. Sekarang kamu dalam masalah besar, kau mau memanfaatkan Nona Chen kami lagi? Nona Chen, selama kau bunuh pemimpin Dark Sanctum, aku akan segera mengaku semua kejahatanku di Audit Bureau. Saat itu terjadi, Huo Jianshen mungkin akan masuk penjara beberapa tahun. Bahkan jika dia keluar, itu tidak akan mengubah apapun. Tapi jika pemimpin Dark Sanctum tidak disingkirkan, tidak ada dari kalian yang akan pernah tenang. Aku akan lebih buruk dari mati dan anakku. Aku tidak pernah menyangka kau begitu peduli pada anakmu, sampai segitunya untuk dia. Sebagai orang tua, bagaimana bisa tidak memikirkan masa depan anakmu? Bahkan orang sepertimu tahu memikirkan anaknya.
Sayang, yang lalu biarlah berlalu. Kita harus melihat ke depan. Baik, aku setuju bekerja sama denganmu. Katakan, di mana pemimpin Dark Sanctum sekarang, dan bagaimana cara aku menghabisi dia? Baiklah, ikut saja dengan Pak Zhao. Di bawah perlindungan Biro Intelijen Strategis, kamu akan aman. Sayang, kamu benar-benar akan menemui pemimpin Dark Sanctum sendirian? Dia jarang mau menemuiku. Masa iya aku tidak pergi? Aku punya firasat buruk tentang ini. Lagi pula, Huo Xiao itu tidak bisa dipercaya. Ini jebakan atau bukan? Aku juga tidak tahu. Tapi, pemimpin Dark Sanctum memang bersedia bertemu Nona Chen sendirian. Sayang, aku hanya merasa pemimpin Dark Sanctum ini mungkin sedang menyiapkan jebakan untukmu. Mungkin kamu sebaiknya tidak usah pergi. Jebakan bukan hal baru bagiku. Kenapa tidak menyuruh Kapten Zhao dan timnya saja yang pergi? Sama sekali tidak boleh. Kemampuan pemimpin Dark Sanctum sangat hebat. Jika banyak orang yang mendekat, dia akan langsung menyadarinya. Dia tidak akan menampakkan diri, dia hanya akan kabur. Benar, kalau pemimpin Dark Sanctum tidak begitu tangguh, Biro Intelijen Strategis tidak akan tak berdaya menghadapinya. Tapi... Sudah, aku sudah bulat tekadku. Aku tidak ingin menunda lebih lama lagi. Sayang, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Kalau kamu ikut denganku, itu benar-benar akan menjadi hukuman mati. Dia benar, Tuan Muda. Kalau kamu pergi, kamu pasti akan menjadi beban bagi Nona Chen. Baiklah kalau begitu, sayang. Tolong berhati-hati. Kamu harus kembali dengan selamat. Jangan sampai terluka. Oke, berhentilah meributkan. Aku menitipkannya padamu. Jangan khawatir. Nona Chen, pemimpin kuil kegelapan, ada di dalam menunggu Anda. Aku tidak akan masuk. Aku akan menunggu di luar sampai kamu keluar. Terserah kamu. Kamu pemimpin kuil kegelapan? Benar. Kamu ingin bertemu denganku, aku di sini. Nona Chifeng, kamu luar biasa. Sebenarnya aku sudah lama mengawasimu. Sudah lama, sejak kapan tepatnya? Sekitar waktu kamu membunuh ketiga saudara angkatmu dan berhasil lulus seleksi. Aku tidak membunuh ketiga saudariku. Apakah itu penting? Bagaimanapun juga mereka sudah mati, dan aku tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu. Kalau kamu yang bunuh, ya kamu yang bunuh. Kalau bukan, ya bukan. Waktu itu saat Huo Jiansheng membawamu ke bandara, seharusnya kamu langsung pergi. Kamu memanggilku ke sini cuma untuk bicara omong kosong ini? Haha, tentu saja tidak. Aku hanya sedang mengulur waktu untuk mengantarmu ke perjalanan terakhirmu. Chifeng, percuma saja. Pintu ini dibuat khusus untukmu. Bahkan kamu pun tidak bisa membukanya. Meriam pun tidak bisa meledakannya. Hina. Cek, Chifeng, kamu benar-benar mengecewakanku. Awalnya, kupikir kamu mungkin lawan yang sepadan. Tak kusangka akan berakhir begitu membosankan. Kalau berani, keluar dan lawan aku 1 lawan 1. Haha, aku tak keberatan melawanmu 1 lawan 1, tapi tidak perlu. Dan menahan napas pun tidak akan membantumu, karena racun ini akan meresap ke tubuhmu lewat setiap pori-pori. Kamu benar-benar hina. Aku selalu mengira kamu itu pintar. Sayang sekali. Sungguh memalukan. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu terus menyasar keluarga Huo? Kenapa terus menyasar keluarga Huo? Keluarga Huo punya uang. Mereka punya sedikit ahli waris. Pondasi mereka dangkal. Apakah alasan itu cukup? Tapi setelah aku ikut campur, bukankah seharusnya kamu memilih target lain? Kenapa ganti target? Kalau aku ganti target, bukankah itu artinya aku takut padamu? Menurutmu itu mungkin? Lagi pula, menangani kamu juga sangat mudah. Pada dasarnya, kamu cuma perempuan berpikiran sederhana dengan tubuh yang kuat. Aduh, membosankan. Sangat membosankan. Chifeng. Oh, Chifeng. Aku benar-benar punya harapan tinggi padamu. Sayang sekali kau harus mengkhianati perkumpulan bayangan. Dan bahkan lebih lagi, melawanku. Jangan bergerak. Bagaimana kau bisa tidak terluka? Kau tahu kemampuan menembakku. Kau tidak bisa kabur. Pada jarak ini, tidak ada yang bisa melucuti senjataku. Sepertinya kau masih tidak percaya padaku. Sudah kukatakan kau tidak bisa kabur.
Sayang, kau baik-baik saja. Dia tertangkap. Zhao Hongyan, Jangan ada yang bergerak, kalau tidak aku akan mematahkan lehernya. Zhao Hongyan, apa kau idiot? Dia hanya tertembak di kaki. Dia belum kehilangan kemampuan bertarungnya. Hahaha, Chifeng, oh Chifeng, sepertinya hari ini kau tidak akan bisa menangkapku. Turunkan senjatamu, sekarang. Xiao Ye, jangan khawatirkan aku. Kanker ini harus diberantas hari ini, bagaimanapun caranya. Diam kau. Lepaskan Kapten Zhao segera, ini keterlaluan. Aku sang pemimpin sudah menyuruhmu menurunkan senjata. Kau tuli? Aku tidak tuli, tapi aku tidak akan menurunkan senjata. Kalau berani, bunuh Zhao Hongyan. Kau pikir aku sang pemimpin tidak berani? Benar, aku rasa kau tidak berani. Kalau punya nyali, bunuh dia. Ini tidak masuk akal. Kenapa kau tidak membunuhnya, Chifeng? Apa yang kau inginkan? Jika aku akan mati di sini hari ini, maka sudah jelas. Aku bawa Zhao Hongyan ke neraka bersamaku. Lepaskan Zhao Hongyan. Aku beri kau 5 menit untuk melarikan diri. Kau pikir aku akan percaya padamu? Kau tidak harus percaya padaku. Kalau begitu, bunuh saja Hongyan. Sepertinya nyawanya tidak berarti apa-apa bagimu. Dia sendiri yang bilang jangan khawatirkan dia. Lagi pula, jika dia mati di sini hari ini, itu dalam menjalankan tugas. Dan membunuhmu akan sepenuhnya dibenarkan. Xiao Ye, kau benar-benar wanita yang luar biasa. Diam kau. Situasi sederhana jadi serumit ini hanya karena kebodohanmu. Baiklah, baik. Ini satu-satunya kesempatan yang kuberikan padamu. Mau terima atau tidak, katakan saja. Dan aku tidak akan menghentikanmu. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikanmu. Bagaimana kalau kamu berubah pikiran? Aku tidak akan ingkar janji, karena meskipun aku memberimu 5 menit ini, kamu tetap tidak akan bisa melarikan diri. Baiklah, Chifeng. Aku akan percaya padamu kali ini. Jangan bergerak, biarkan dia lari. Tapi, tidak ada tapi, dia tidak akan bisa lolos. Sayang, kamu tidak apa-apa? Ini semua salahku. Aku sama sekali tidak bisa membantu. Jangan bandingkan dirimu denganku. Situasi kita berbeda. Kalau kita tidak mengejarnya sekarang, kita tidak akan pernah menangkapnya lagi. Kita akhirnya menangkapnya. Aku bilang 5 menit, tidak kurang sedetik pun. Aduh, Nyonya Muda, sepertinya masih ada sisa racun di ruangan ini. Kamu yakin tidak apa-apa? Benar-benar ada gas beracun. Sayang, ayo kita pergi ke rumah sakit. Sedikit racun ini tidak bisa melukaiku. Aku bisa menutup pernapasan dan semua pori-poriku selama sekitar setengah jam, jadi aku akan baik-baik saja. Itu bagus. 5 menit sudah habis. Tunggu aku di luar, aku akan menangkapnya. Hei, sayang, hati-hati. Nona cantik, kasihanilah aku. Aku belum makan 3 hari. Bisa kasih aku sesuap makanan? Nona cantik, aku cuma minta makanan. Kamu nggak bakal nembak aku cuma karena itu kan? Pemimpin Dark Sanctum, berapa lama lagi kamu mau sembunyi? Pemimpin Dark Sanctum yang mana? Aku nggak ngerti omonganmu. Oke, kamu nggak ngerti. Kalau gitu, kalau aku salah bunuh orang, ya aku cuma bisa minta maaf. Aku cuma nggak ngerti gimana caranya kamu bisa nemuin aku dengan mudah banget. Aroma kamu. Sejak pertama kali kita ketemu, aroma kamu udah nempel di ingatanku. Kamu lari kemanapun, aku bisa nemuin kamu. Hebat, bener-bener hebat. Chifeng, reputasimu memang layak. Aku nggak nyangka kakimu bisa sembuh secepat ini. Cuman maksain aja. Kamu kebanyakan nonton drama. Berani bergerak saat aku mengarahkan senjata padamu? Baiklah Chifeng, aku mengakui kekalahanku. Silakan bunuh aku. Membunuhmu tidak perlu. Hukum yang akan menghukummu. Sayang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sayang, kamu hebat. Pemimpin Dark Sanctum, akhirnya kami menangkapmu. Bawa dia pergi. Kalau bukan karena Chifeng, kalian tidak akan pernah menangkapku seumur hidup. Bawa dia kembali untuk interogasi menyeluruh. Kita harus segera melenyapkan sisa pasukan Dark Sanctum. Jangan khawatir. Kapten Zhao, aku ingin menyerahkan diri. Menyerahkan diri, ya. Dulu, kematian sepupuku Huofeng tidak ada hubungannya dengan anakku. Semuanya adalah dia. Dia bersekongkol denganku. Dia menghasutku, memancingku, berusaha memanfaatkanku untuk merebut semua harta keluarga Huo. Bawa dia pergi. Nona Chen, karena pemimpin Dark Sanctum sudah dilenyapkan, kita akhirnya bisa tenang. Kami berutang segalanya padamu. Pasukan sisa Dark Sanctum juga perlu ditangani dengan hati-hati. Baiklah, aku akan tinggal 1 bulan lagi. Selama bulan ini, kamu urus semua urusan keluarga Huo.
Aku akan menangani urusan keluargaku dan sisa-sisa Dark Sanctum. Setelah itu, kita akan bercerai. Apa? Cerai? Hei Tuan Muda, kamu tidak bisa memaksa urusan hati. Paman Zhao, kamu juga pikir aku harus bercerai? Nyonya Muda, dia bukan orang yang bisa terperangkap dalam batasan pernikahan. Lebih baik melepaskannya. Dan aku kira kamu akan membantuku mencoba mengubah pikirannya. Berita terbaru dari stasiun kami. Perusahaan Huo, setelah meninggalnya mantan ketua Huo Yuntian, hari ini cucunya, Huo Jianshan, telah terpilih sebagai ketua baru dengan mayoritas mutlak. Dilaporkan bahwa Huo Jianshan, pada usia 18 tahun saja, telah menunjukkan kecerdasan bisnis yang luar biasa. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinannya, perusahaan Huo akan mencapai ketinggian yang lebih besar. Selamat pagi, Ketua. Jianshan Kak, selamat atas akhirnya menjadi kepala perusahaan Huo. Selamat, satu-satunya alasan aku berada di posisi ini adalah karena kakekku sudah tiada. Apa? Kamu mengucapkan selamat atas kematian kakekku? Jianshan, bukan itu maksudku? Xiao Qian, Ketua. siapa yang suruh kamu biarkan dia masuk? Dia ada janji? Kamu mikir apa sih? Oh iya, maaf sekali Ketua. Aku kira dia temanmu, jadi... Jianshan, maksudmu apa ini? Ada yang perlu dariku? Kalau tidak penting, silakan pergi. Aku harap kita bisa bicara berdua sebentar. Berdua? Itu tidak pantas. Kamu tahu aku sekarang sudah menikah. Dulu kakekmu memaksamu menikahi si bajingan itu, tapi sekarang kakekmu sudah tiada, jadi... Sudah selesai? Jianshan. Apa? Kamu senang kakekku mati? Bukan itu maksudku. Dan satu hal lagi. Menyebutnya bajingan terus-terusan. Inikah yang disebut didikan wanita terhormat? Istriku tak pernah mengucapkan kata buruk tentangmu. Itu karena dia mencurimu dariku. Dia merebutmu dariku. Tentu saja dia tidak berhak menghinaku. Dia itu bajingan, perusak rumah tangga. Ulangi lagi. Aku tantang kamu. Jianshan, kamu pukul aku? Aku peringatkan kau. Jangan berani-berani menghina istriku. Kalau tidak, setiap ketemu, aku pukul kau. Kau... Hari ini, biar ku jelaskan semuanya padamu. Sebelum semua ini terjadi, kita tidak pernah resmi jadi pacaran. Jadi aku tidak bersalah padamu. Kalau aku pernah memberimu harapan yang salah, maka sekarang aku minta maaf secara resmi. Tapi dengarkan baik-baik. Sekarang aku sudah menikah, aku sangat mencintai istriku. Jadi, tolong pergi dari hadapanku. Huo Jianshan, aku benci kau. Xiao Qian, mulai sekarang, tanpa izinku, Wang Ruyun dilarang masuk ke sini. Ya, Ketua. Sayang, kamu ngapain di sini? Kenapa nggak bilang kalau mau datang? Kamu lagi ada waktu nggak? Ada waktu? Tentu saja ada. Ayo ke kantor catatan sipil. Kita sudah setuju soal ini, ingat? Ya, kita memang sudah setuju. Cuma... Xiao Qian, bukannya aku ada rapat mendesak siang ini? Iya, rapatnya sangat mendesak. Lihat kan sayang? Aku tunggu sampai rapatmu selesai. Jangan, sayang, rapat ini bakal lama banget. Gimana kalau besok? Baiklah. Sayang, lihat makanan enak apa yang kubawakan untukmu. Zhang Ma. Tuan Muda Nyonya ada di mana? Tuan Muda Nyonya sudah pindah ke lantai atas. Katanya, untuk sementara, kita harus tinggal terpisah. Oke, kalau begitu tolong berikan ini padanya untukku. Baik, Tuan Muda. Paman Zhao, duduk dan makanlah bersamaku. Oh, tidak usah. Tuan Muda, setelah sekian tahun saya sudah terbiasa begini. Silakan dimakan selagi masih hangat. Sayang, kamu sudah bosan dengan sarapan ini? Bagaimana kalau aku ajak kamu keluar makan mie yang benar-benar enak? Kamu ada waktu hari ini? Aduh, lihat deh otakku ini. Aku ada rapat yang sangat penting hari ini. Aku harus pergi sekarang. Kenapa aku belum melihatnya hari ini? Nyonya Muda, Tuan Muda menyuruhku menyampaikan padamu dia ada urusan mendadak dan harus pergi dinas. Tanggal pasti kepulangannya belum bisa dipastikan. Berhenti berkelahi. Dasar jalang, urus saja urusanmu sendiri.
Jangan mendekat lagi. Aku sudah telepon polisi. Ingat? Sayang. Tidak. Jangan pergi, jangan bercerai. Oh. Dia menemaniku sepanjang malam. Sayang. Kamu sudah bangun. Kepalamu masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Sayang, maafkan aku. Aku seharusnya tidak mabuk. Aku seharusnya tidak berbohong tentang perjalanan bisnis. Tidak apa-apa. Aku sudah minta Jang Ma membuatkanmu bubur. Setelah kamu mandi, datanglah sarapan. Ini baik untuk perutmu. Setelah sarapan, ayo pergi ke kantor urusan sipil. Baiklah. Hei, bisakah aku benar-benar melepaskannya? Aku tahu kita punya perjanjian. Tapi bisakah aku benar-benar melepaskannya? Masuklah. Aku tahu kamu tidak percaya pada pria. Aku tahu segalanya. Dan aku juga tahu aku tidak ingin melepaskan. Jika aku melepaskan hari ini, aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi. Chifeng, kamu tidak pernah membayangkan, akulah pemimpin sebenarnya dari Sanctum Gelap. Masuklah. Apa benar, apapun yang kukatakan, apapun yang kulakukan, atau berikan, atau janjikan, tidak akan mengubah pikiranmu. Apa perceraian ini harus terjadi? Ya. Baiklah. Kalau kamu mau bercerai, tidak apa-apa. Tapi kamu harus tanda tangani perjanjian ini dulu. Kalau kamu tidak menandatanganinya hari ini, bahkan kalau kamu bunuh aku tidak akan setuju untuk bercerai. Kamu mau transfer 10% saham perusahaan Huo ke aku? Saham ini bernilai miliaran. Tidak, aku tidak bisa terima ini. Seperti yang baru kukatakan, kalau kamu tidak tanda tangani, bahkan kalau kamu bunuh aku tidak akan setuju untuk bercerai. Aku tidak paham kenapa kamu lakukan ini. Ini hutangku padamu. Kamu tidak hutang apa-apa padaku. Katakan saja apa maumu. Hari ini, pilihannya, tanda tangani dan terima sahamnya, lalu kita bercerai, atau kamu pulang bersamaku. Aku tidak butuh hal-hal ini, kamu paham tidak? Aku cuma merasa, kalau aku berikan ini padamu, aku akan merasa jauh lebih lega. Anggap saja aku egois, oke? Oke. Baik, aku akan tanda tangani. Aku tidak akan kembali ke rumah keluarga Hu. Kita akhiri saja di sini. Oke. Chen Yi, terima kasih telah muncul dalam hidupku. Ayo pergi. Kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu. Terima kasih, tapi tidak perlu. Kita sudah saling kenal cukup lama, dan aku belum pernah melihatmu tersenyum. Bisakah kamu tersenyum untukku? Maaf. Aku tidak tahu cara tersenyum. Tidak apa-apa, baiklah. Tapi ingat ini, jika kamu butuh apapun, pastikan untuk mencariku. Oke, aku mengerti. Selamat tinggal. Selamat tinggal.
Hahaha, bagus. Akhirnya bercerai. Sudah waktunya bagiku untuk menutup jaring. Hehe. Pelacur kecil Chen Yan pantas mati dengan mengerikan. Dia tidak hanya mematahkan kakiku, dia juga mengirim ayah ke penjara. Dia harus pergi ke neraka sama seperti ibunya yang jalang. Dia seharusnya sudah mati lama. Surga benar-benar tidak punya mata, membiarkan ancaman seperti itu terus hidup. Ancaman di matamu, selingkuhan yang merusak rumah tangga adalah orang baik, dan seseorang yang dianiaya tapi nyaris lolos dari kematian adalah ancaman? Kamu kesini untuk apa sekarang? Apalagi yang kamu mau? Chen Yan, apa kamu tidak akan pernah berhenti? Aku kesini untuk membuang 2 sampah. Ini artinya apa? Lihat baik-baik. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum Bapak Chen Zhenyuan di penjara, ada banyak operasi tidak teratur yang membuat perusahaan punya masalah keuangan besar. Sekarang, Nona Cheng Yan sudah setuju dengan pemegang saham perusahaan untuk membeli kembali semuanya. Dan semua aset pribadi Bapak Chen Zhenyuan, menurut hukum negara kita, sudah digadaikan sepenuhnya ke perusahaan. Jadi rumah ini sekarang milik perusahaan, dan berarti milik Nona Cheng Yan. Oh ya omong-omong, aku lupa mengingatkanmu, semua asetmu sekarang sudah dibekukan. Artinya, kamu sekarang tidak punya uang sama sekali. Penjaga usir pasangan ibu dan anak selir ini. Xiao Yan, aku salah. Tolong beri kami kesempatan untuk hidup ya. Yan, kami sudah tidak punya apa-apa. Kalau kamu mengusir kami harus bagaimana? Dulu, waktu kamu jual aku ke organisasi pembunuh dan aku merengek-rengek padamu, apa kamu pernah mikir gimana aku bisa bertahan? Penjaga usir mereka. Chen Yan, kamu akan bayar untuk ini. Pembalasan? Wu Chen Yan? Semua yang terjadi hari ini adalah pembalasan untukmu. Cheng Yan, apa kamu harus begitu kejam? Kejam? Kamu benar. Hari ini baru permulaan. Mulai sekarang, aku akan menyuruh orang mengawasimu. Kamu tidak akan pernah merasakan hari yang baik seumur hidupmu. Semua yang kamu miliki sebelumnya, kamu dapatkan dengan menggunakan properti dan aset yang ditinggalkan oleh kakekku dan ibuku. Aku hanya mengembalikanmu ke tempat yang semestinya. Penjaga, keluarkan mereka. Tidak, kumohon. Xiaoye, mengapa kamu harus pergi ke luar negeri? Bukankah rumah sudah cukup baik? Ada beberapa sisa kekuatan di dalam Shadow Society yang perlu kuhadapi. Baiklah, kalau kamu butuh apapun dariku, katakan saja. Oke, aku mengerti. Ibu, Lydia udah pergi. Pemimpin, tuanku. Aku sendiri melihat Chi Feng masuk ke bandara. Bagus, kamu sudah melakukan dengan baik. Sudah waktunya menutup jaring. Bujang. Halo, di mana semua orang? Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Paman Zhao, kamu duduk di sini hari ini? Haha, aku biasanya tidak pernah duduk di sofa ini kan? Benar, Paman Zhao. Seharusnya kamu sudah melakukan ini sejak lama. Aku selalu bilang, kamu adalah keluargaku. Kamu tidak perlu terlalu formal. Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Jangan khawatir, aku pasti akan merawatmu di masa tuamu. Ini tuan muda, minumlah secangkir teh. Teh itu membosankan. Lebih baik aku minum alkohol. Hei Paman Zhao, kenapa tidak ada orang lain di rumah? Oh, aku suruh mereka semua libur hari ini. Kenapa? Paman Zhao, apa ini? Ini racun bereaksi lambat yang khusus aku kembangkan. Meminum ini akan menyebabkan koma yang dalam, dengan kata lain keadaan vegetatif. Dan tidak ada pemeriksaan medis sehebat apapun yang bisa menemukan penyebabnya. Paman Zhao, kenapa kamu membuat ini? Kamu bertingkah sangat aneh hari ini. Tuan muda, minumlah ini. Apa maksudmu? Apa maksudku? Tuan muda, bahkan sekarang kamu masih belum mengerti. Siapa kamu? Hehehe, sepertinya aku harus memperkenalkan diri dengan benar kepada tuan muda. Sebenarnya, nama margaku bukan Zhao, namaku Si Tujing. Si Tujing? Identitasku yang lain adalah pemimpin Sanctum Gelap. Apa? Kau pemimpin Sanctum Gelap? Benar. Lalu bagaimana dengan pemimpin Sanctum Gelap yang sebelumnya? Itu hanya umpan palsuku. Nyawa seluruh keluarganya ada di tanganku. Jika aku ingin dia hidup,
Dia akan hidup. Jika aku ingin dia mati, dia harus mati. Selama ini kaulah pemimpin Sanctum Gelap, ini terlalu sulit dipercaya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, aku terluka parah selama sebuah operasi. Musuh mengepung dari segala sisi. Aku terpaksa menyamar sebagai pengemis. Kakekmu lah yang menyelamatkanku dan menampungku. Kakekku menyelamatkanmu dan menampungmu? Benar. Lalu Huo Xiao, saat dia kemudian berusaha merebut harta keluarga kami, kau juga yang berada di balik itu? Tepat sekali. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Dan ayahku? Ayahmu lah yang pertama kali curiga padaku. Jadi aku memaksa Huo Xiao untuk menghubungi pembunuh dari perkumpulan bayangan. Jadi pembunuh sejati ayahku adalah kau. Aku akan membunuhmu. Tuan muda, jangan terlalu emosi. Dasar binatang, keluargaku memperlakukanmu dengan kebaikan yang begitu besar. Dan kau... Jadi kau memang bisa ilmu bela diri. Hebat. Bajingan tua, kau bersembunyi selama bertahun-tahun ini. Tuan muda, mau minum teh ini sendiri atau harus saya tuangkan ke tenggorokanmu? Aku tidak paham. Dunia ini banyak orang kaya. Kenapa khusus menarget keluarga kami? Kamu jelas-jelas sangat mampu. Tuan muda ini saja tidak bisa menyadarinya, sungguh membuatku kecewa. Apakah karena bersembunyi di dalam keluarga Huo kami membuatmu lebih mudah menyembunyikan identitas? Tepat. Berada di keluargamu, kalau aku pergi ke tempat lain untuk melakukan hal-hal ini, bisa meninggalkan petunjuk dan menimbulkan kecurigaan. Tapi kalau kamu mau uang, bisa langsung minta padaku. Uang yang kuperlukan tidak bisa kamu berikan. Lagi pula, meski aku minta, paling-paling kamu kasih 100-200 juta, dan kamu mungkin merasa sudah sangat dermawan. Kamu tidak sadar aku punya anak buah di seluruh dunia. Menghidupi semua orang itu adalah pengeluaran harian yang sangat besar. Aku butuh keluarga Huo sebagai kedok untuk menguasai lebih banyak keluarga dan bisnis. Jadi, akar dari semua kejahatan ini, kesalahan terbesar adalah kakekku menyelamatkanmu sejak awal. Bisa dibilang begitu, tapi aku memang punya perasaan tulus pada kakekmu. Omong kosong, orang sepertimu tidak pantas bicara soal perasaan. Kalau aku tidak ingin menyakiti atau mengecewakannya, kenapa aku main peran ini bertahun-tahun? Sudahlah, cukup buang-buang kata. Kamu mau minum teh ini atau tidak? Tuan muda, ngapain kita harus berantem kayak gini kan? Kalau aku serahkan semua aset keluarga Huo kepadamu, apa kau mau melepaskanku? Hahaha, menurutmu itu realistis? Kau akan menyerahkannya kepadaku, lalu pergi cari si Jalang Chen Yan untuk menghadapiku, bongkar identitasku ke seluruh dunia, dan hancurkan kuil gelapku? Jadi hari ini aku harus mati, bagaimanapun juga. Kau tidak akan mati. Kau akan jadi sayur, supaya aku bisa menggantikanmu dan mengendalikan seluruh perusahaan. Kau benar-benar kejam. Baiklah, aku akan minum. Aku akan minum sendiri. Jangan melawan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Chen Yan sudah naik pesawat. Jadi, kalau dia belum pergi, kau tidak berani menyentuhku, kan? Aku tidak takut padanya. Dia cuma tidak mau membuka identitasnya. Hei, kita sudah kenal bertahun-tahun. Kita punya ikatan, kan? Mau bilang apa? Kalau kau ada kesempatan, tolong sampaikan pada Xiao Ye untukku kalau cintaku padanya tidak pernah murahan. Wah, tuan muda, aku tidak tahu kau romantis sekali. Baiklah, kalau ada kesempatan, akan kusampaikan pesannya. Berhenti, jangan berkelahi. Xiao Ye, sepertinya kali ini kau tidak akan muncul. Selamat tinggal istriku. Selamat tinggal dunia. Siapa bilang aku tidak akan muncul lagi? Siapa bilang aku tidak akan muncul lagi? Sayang, kamu kembali. Chen Yan, bagaimana mungkin? Kamu sudah di pesawat, bagaimana? Jangan bergerak. Satu langkah lagi dan kutembak kepalamu. Huo Jianshan, kalau kau berani bergerak sedikit, kubunuh dia. Jangan bergerak. Aku tahu senjatamu bisa membunuhku. Tapi sebelum kau menarik pelatuknya, aku pasti akan membunuh Huo Jianshan dulu. Jadi? Letakkan senjatamu. Ayo kita bertarung dengan adil, hanya kau dan aku. Bagaimana? Pertarungan yang adil, baiklah. Tapi pertama, biarkan Huo Jianshan pergi. Tidak mungkin.
Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika Huo Jianshan tetap di sini, aku akan selalu khawatir tentangnya. Bagaimana itu adil? Jadi tidak ada kesepakatan. Tapi kusarankan kau menyerah sekarang, karena identitasmu sudah terbongkar sepenuhnya. Aku tahu kau adalah pemimpin Dark Sanctum, yang berarti Strategic Intelligence Bureau juga tahu. Selama aku bisa melarikan diri dengan aman hari ini, aku bisa saja mengambil identitas baru. Baiklah, kalau begitu pergilah. Aku akan biarkan kamu pergi. Ada apa? Kenapa kamu tidak pergi? Tidak, penciumanmu terlalu tajam. Hanya dengan membunuhmu, aku benar-benar bisa lolos. Lagi pula, dengan Huo Jianshan ada di sini hari ini, kamu harus khawatir tentang dia. Ini kesempatan terbaikku untuk membunuhmu. Sayang, jangan khawatirkan aku. Bunuh dia, balas dendam untuk ayahku. Diam kau. Sebenarnya kamu mau apa? Letakkan senjatamu. Letakkan senjatanya supaya kamu bisa menangkap Huo Jianshan dan menggunakannya untuk mengancamku? Kamu tidak punya pilihan. Kamu cukup mengenaliku. Kamu bisa pilih itu, tapi nanti aku akan membunuhmu. Bahkan jika Huo Jianshan juga mati, itu lebih baik daripada kita berdua tertangkap. Lagi pula, dia tidak terlalu penting bagiku. Tidak, sayang. Dia pasti sengaja bilang begitu untuk menipu si bajingan tua ini. Kalau dia tidak peduli padaku, dia tidak akan kembali. Baiklah, gimana kalau begini? Biarkan Huo Jianshan maju 5 langkah. Kamu letakkan senjatanya. Dengan begitu, walaupun aku tidak menepati janji, kamu masih punya waktu untuk mengambil kembali senjatanya. Baiklah. Huo Jianshan, maju 5 langkah. Lalu? Kita berdua pindah ke area terbuka. Kamu ambil 1 langkah, aku ambil 1 langkah. Awas. Aduh. Racun. Hah, Tuan Muda telah terkena racun jarum emasku. Tanpa penawarnya dalam 3 menit, dia pasti mati. Bapak tua, aku tidak kena. Jangan lengah. Benarkah? Aku juga bisa ilmu silat, tahu. Aku tahu trik liciknya. Aku sudah siap. Tidak kena, bagaimana mungkin? Bangsa tua, aku ambil pistol ini dan tembak kau sekarang. Aduh, hahaha, masih bilang tidak keracunan. Sial, kebanyakan minum, jadi pusing. Bangsa tuan, aku tembak kau. Kau kejam sekali. Kau malah menghancurkan semua meridian di tubuhku. Lalu, haruskah aku biarkan kau tetap punya ilmu silat agar bisa terus menyakiti orang? Kau kena jarum. Sayang, maafkan aku. Aku jadi bebanmu. Diam kau. Sayang, aku tidak ingin meninggalkanmu. Tidak ingin tinggalkan aku? Kalau gitu hidup. Aku sudah segel organ vitalmu. Aku akan ambilkan penawarnya untukmu. Jadi aku tidak akan mati? Penawarnya di mana? Serahkan. Ada di kotak itu. Segampangnya tuh ini tidak palsu kan? Karena aku sudah kalah, tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Tuan Muda dan aku tidak punya dendam kesumat. Itu salah. Tuan Muda yang punya dendam kesumat padaku. Pokoknya, berikan saja padanya. Pemimpin Dark Sanctum, kau ditahan. Bawa dia pergi. Bagus, Xiao Ye. Sungguh, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kalau aku laki-laki, pasti aku nikahi kau. Hei Kapten Zhao, serahkan urusan menikahi Xiao Ye padaku. Baiklah, aku masih ada urusan. Aku tidak akan berdiri di sini mengobrol denganmu. Ayo pergi. Tunggu. Aku ingin tahu, kapan kamu mulai mencurigaiku? Ya, sayang, kapan? Aku tidak bisa bilang aku yakin mencurigai kalau kamu adalah pemimpin Dark Sanctum. Tapi saat Huo Xiao datang ke sini untuk memprovokasiku, saat itulah aku mulai curiga. Bagaimana bisa? Huo Xiao tidak punya nyali untuk langsung mengacaukan rencanamu. Selain itu, saat aku terjebak di ruangan itu, kalau dia benar-benar pemimpin Dark Sanctum, dia akan mengirim orang untuk memeriksaku, bukan datang sendiri untuk tertangkap. Ini... Jadi? Pada dasarnya, kamu ingin aku menangkap pemimpin Dark Sanctum palsu itu, agar aku pergi tanpa khawatir. Tepat. Tapi, tidakkah kamu takut aku akan terus memompakan racun ke ruangan itu? Kamu pikir kami mudah ditaklukkan? Kami mengatur waktunya. Kami bisa memanggil pasukan untuk menyerbu tempat itu kapan saja. Begitu rupanya.
Lagi pula, aku sudah lama kebal terhadap semua racun. Racun-racun itu tidak bisa melukaiku, dan tidak ada jebakan di ruangan itu. Sebelum aku masuk, naluriku mengatakan tidak ada bahaya mematikan. Kalau tidak, aku tidak akan masuk. Sayang, kamu sangat pintar. Jangan panggil aku begitu. Jadi, kamu sebenarnya tidak pernah mengonfirmasi kalau aku adalah pemimpin Dark Sanctum? Aku tidak mengonfirmasi kamu adalah pemimpinnya, tapi kecurigaanku semakin lama semakin kuat. Kenapa kamu mencurigai aku? Apa aku melakukan kesalahan di suatu tempat? Kamu tahu, tidak satupun bawahanku, tidak ada satupun yang tahu identitas asliku. Bahkan Huo Xiao pun tidak tahu. Selain itu, selama kamu pergi, tidakkah kamu takut aku akan membunuh Huo Jianshan? Banyak sekali pertanyaanmu. Xiaoye, jangan repot-repot dengannya. Aku akan membawanya kembali untuk diinterogasi tuntas. Hei, dia akan merasa lebih lega kalau sudah mengungkapkan isi hatinya. Aku akan puaskan rasa ingin tahunya. Setelah Tuan Tua Huo meninggal, aku mulai berpikir, kenapa pemimpin Dark Sanctum terus-menerus menyasar Tuan Tua Huo? Kesehatannya sudah lama menurun. Kenapa dia tidak membunuhnya saja lebih awal? Jadi, kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Kesimpulanku adalah pemimpin Dark Sanctum punya perasaan terhadap Tuan Tua Huo, jadi dia tidak ingin membunuhnya. Oh begitu. Kenapa aku tidak memikirkannya lebih cepat? Kalau kamu memikirkannya lebih cepat, mungkin kamu sudah mati sekarang. Pemenang adalah raja. Aku tidak pernah menyangka di usia tuaku, aku akan tersandung begitu parah karena kamu. Kamu tanya apakah aku takut selama aku pergi, Huo Jianshan akan berada dalam bahaya? Sejujurnya, aku tidak takut. Kenapa? Tujuan utamamu bukan hanya membunuh Huo Jianshan, tapi membuatnya menjadi sayuran tanpa ada yang mencurigai, kan? Tepat sekali. Selain itu, selama aku masih di Qingzhou, kamu tidak akan berani bertindak. Bertindak akan berisiko membongkar identitasmu sendiri. Jadi, kalau aku pergi cukup lama, kamu bisa membuatnya terlihat sempurna. Benar kan? Ya? Kalau begitu, waktu itu, kenapa kau tidak menghentikan Tuan Huo untuk bekerja sama denganku? Tuan sedang sakit, tapi pikirannya tidak kacau. Fakta bahwa beliau membangun usaha sebesar ini membuktikan beliau cukup tajam. Kalau aku menghentikannya secara paksa, aku takut beliau mungkin menemukan rahasiaku. Mengingat sifatmu, kalau ketahuan kau bisa saja menyingkirkannya. Aku tidak akan pernah sama sekali mengangkat tangan pada Tuan. Tidak akan pernah. Terserah kau bilang apa. Jangan bertingkah seolah kau begitu terhormat. Tuan muda, mulai sekarang hiduplah dengan baik bersama Nona Chen. Selamat tinggal. Bawa dia pergi. Sayang, Kita sudah bercerai. aku tidak peduli. Aku sudah memutuskan. Kaulah orangnya untukku. Kau adalah istriku. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikuti. Terserah. Alasan aku datang menemuimu hari ini adalah untuk memberitahumu kabar baik. Maksudmu apa? Wu Juan dan Cheng Yan sudah kukeluarkan olehku. Mereka sekarang ada di jalanan, mengemis untuk bertahan hidup. Kau kejam sekali. Kamu kejam sekali. Aku kejam? Istriku sangat pengasih. Saat pertama kali datang ke Qingzhou, kamu tidak punya apa-apa. Semua yang kamu dapatkan sejak itu berasal dari keluarga istriku. Istriku hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Itu kejam? Kalau saja aku tahu hari ini akan datang saat kamu baru lahir dulu, seharusnya aku menenggelamkanmu di kloset. Kalau saja aku tahu hari ini akan datang, apakah kamu pikir ibuku akan menikahimu? Dari awal mulanya, apa yang salah yang dilakukan ibuku dan aku? Apa kesalahan kami, katakan? Aku jangan datang ke sini bertingkah gila. Kamu, apa salahku sampai kamu memperlakukan aku seperti ini? Apa salahku? Sayang, tidak apa-apa. Jangan seperti ini. Kalau aku punya pilihan, aku juga tidak mau jadi anakmu. Kalau aku punya pilihan, aku harap tidak pernah mencintaimu sama sekali. Chen Aiyuan bawa aku pergi. Dia gila-gila. Dia Chen Xiangyuan. Sejak kamu menjualku ke organisasi pembunuh itu, ikatan antara ayah dan anak perempuan sudah putus. Mulai hari ini aku tidak akan membencimu. Aku akan menghapusmu dari hidupku sepenuhnya. Katakan, apa orang seperti aku memang tidak ditakdirkan untuk dicintai? Siapa yang bilang? Aku mencintaimu lebih dari nyawaku sendiri.
Kejadian kemarin itu kecelakaan. Aku tidak perlu kamu bertanggung jawab. Kamu tidak perlu aku bertanggung jawab, ya, aku yang butuh kamu bertanggung jawab. Yang benar saja, jangan main-main. Sayang, aku tidak akan pernah melepaskanmu di hidup ini. Kenapa kamu di sini? Ini semua adalah properti keluarga Huo. Ini adalah ekuitas perusahaan. Ini semua yang aku punya. Semua untukmu. Aku tidak mau menerimanya. Ambil kembali. Aku tahu kau tidak akan menerimanya. Lalu kenapa? Aku hanya ingin memberitahumu, kalau kau menginginkannya, aku akan memberikannya semua padamu. Kalau kau tidak menginginkannya, aku akan menjual semuanya. Mulai sekarang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kamu... Sayang. Menikahlah denganku. Aku tidak suka ini. Kau tidak suka? Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Selama kau tidak berkencan dengan orang lain atau menikah dengan pria lain, aku akan terus mengejarmu, sampai kau setuju menikah denganku. Kamu... Kau mungkin mengira ini impulsif, tapi tidak apa-apa, biarkan waktu yang membuktikannya. Aku hanya ingin meminta satu hal darimu. Apa? Kumohon jangan pergi diam-diam. Seberapa cepat pun kau berpindah, atau seberapa jauh pun kau pergi, selama aku tahu di mana kau berada, aku pasti akan menyusul. Jika suatu hari kau bosan denganku, saat itulah kau boleh meninggalkanku. Maka aku akan memahaminya. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku tidak layak. Layak atau tidaknya kamu, bukan kamu yang menentukan. Di hatiku tidak ada wanita lain yang bahkan 10.000 darimu. Lupakan saja. Terserah kamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Sayang, waktunya makan. Sudah kubilang, berhenti memanggilku begitu, atau aku tidak akan mengizinkanmu masuk rumah. Ya Bu, sayang. Kemarilah, coba iga ini. Aku baru belajar membuatnya. Ada apa? Nggak separah itu kan? Kok wajahmu seperti mau muntah? Jangan-jangan kamu hamil? Akhir-akhir ini nafsu makanku kurang baik. Hei, jangan bergerak, duduklah, hati-hati. Kakiku nggak ada masalah, ngapain aku butuh bantuanmu? Duduk saja dulu. Biar aku tanya, sudah berapa lama haid terakhirmu? 3 bulan. Itu artinya kamu hamil, sayang, kamu hamil. Sayang. Sayang, aku mohon tolong pertahankan bayi ini. Kamu sangat menginginkan anak? Aku hanya ingin anak yang adalah milikmu dan milikku. Sayang, di masa depan, tidak peduli kamu tidak bahagia atau tidak nyaman, kapanpun kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi apapun yang terjadi, kuharap kamu bisa melangkah maju 1 langkah. Hanya 1 langkah yang berani, hanya 1 langkah itu saja. Serahkan sisanya padaku, oke? Aku mungkin tidak benar-benar tahu cara mencintai seseorang. Itu tidak penting. Yang penting aku memiliki kamu dan bayi ini. Maka aku memiliki seluruh dunia. Xiaoye, aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk menghangatkan hatimu.